Pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pagi tadi menyoroti dampak pandemi COVID-19. Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga nasional untuk terus memegang teguh toleransi dan gotong royong menghadapi segala tantangan demi terciptanya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala negara mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk terus dapat memperbaiki dan menguatkan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Meski kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan, namun pandemi COVID-19 juga telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah putih dan oksigen kesehatan. Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus memegang teguh nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Jakarta, Megalatu, Lorena Ainus melaporkan. Pemerintah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Alokasi anggaran untuk kesehatan masih lebih kecil dibanding dengan anggaran pendidikan dan infrastruktur. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi pertimbangan dalam menyusun rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2022. Presiden Joko Widodo mengatakan RAPBN 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel, merespon ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Dalam mengambil tema kebijakan fiskal 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemerintah akan terus memantapkan pemulihan ekonomi. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun dan transfer ke daerah Rp770,4 triliun. Alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp255,3 triliun diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, termasuk mendorong industri alat kesehatan dan farmasi, serta perbaikan fasilitas layanan kesehatan. Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun, termasuk di dalamnya untuk penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Sementara pendidikan mendapat anggaran sebesar Rp541,7 triliun. Infrastruktur mendapat anggaran Rp384,8 triliun, lebih besar dari anggaran untuk kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sebesar 5,0 sampai 5,5% pada tahun 2022. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 mencapai 7,07%, yang menandai lepasnya perekonomian Indonesia dari resesi. Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara tahun 2022 sebesar Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp333,2 triliun.